Denny Siregar skakmat Novel Baswedan untung sudah didepak dari KPK. Jika masih di dalam, Anies auto nggak tersentuh. Jegal matamu. Dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta, saat ini tim masih terus melengkapi bahan informasi dan keterangan serta analisis lanjutan dari proses yang sedang kami lakukan. Ini tegaskan bahwa ini adalah murni penegakan hukum dan dinamika di dalam gelar perkara ataupun ekspos macam ini merupakan hal biasa untuk melengkapi perkembangan dari seluruh hasil penyelidikan. Dugaannya digunakan untuk kepentingan politik jahat. Betul. Nah, saya khawatir bukan cuma ini aja. Nanti ada saja tokoh-tokoh lain atau partai politik lain yang dikerjai dengan cara yang sama. Itu yang lebih berbahaya. Bahayanya dua. Yang pertama adalah akan ada korban. Betul. Orang yang mungkin tidak bersalah, orang yang kemudian punya prestasi tertentu untuk menjadi kandidat pemimpin di negara ini ataupun jadi legislatif, maka dia bisa dijegal. Kerugian yang kedua akan membuat kepercayaan publik kepada lembaga penegak hukum, terutama yang bertugas untuk memberantas korupsi seperti KPK, akan semakin turun, dan ini rugi kita semua. Ini yang kemudian perlu kita perhatikan, perlu kita jaga. Jadi kalaupun kemudian nanti ternyata contohnya pimpinan KPK dalam hal yang disebut Firly Bahuri ya, Betul. dan Alex Marwata, seandainya dia nekat begitu, ya yang rugi kita semua, dan yang pasti yang rugi pemerintah. Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan menyebut bahwa langkah Ketua KPK Firly Bahuri yang diduga ingin menjegal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lewat Formula E merupakan sesuatu yang berbahaya. Menanggapi pernyataan tersebut, pegiat media sosial Denny Siregar mengaku bersyukur Novel sudah tidak ada di lembaga anti rasuah itu. Jika masih ada Novel di dalamnya, KPK disebut Denny tidak akan sedikit pun menyentuh Anies Baswedan. Tweetnya lewat akun Twitternya Rabu 5 Oktober, pel Novel, untung lo udah di luar KPK, kalau masih ada di dalam gak akan sedikit pun sentuh Anies Baswedan. Denny Siregar pun mengunggah potongan video pernyataan Novel Baswedan itu di Twitternya. Dalam video itu, mantan penyidik senior KPK itu menyebut dugaan itu untuk kepentingan politik jahat. Novel juga mengkhawatirkan jika itu terjadi, bisa saja nanti tokoh-tokoh lain atau partai politik dikerjai dengan cara yang sama. Ia menilai hal itu sangat berbahaya. Novel juga menyebut dua bahaya itu. Bahayanya dua, yang pertama adalah akan ada korban orang yang mungkin tidak bersalah, orang yang kemudian punya prestasi tertentu untuk menjadi kandidat pemimpin negara-negara ini, ataupun dari legislatif, maka dia bisa dicekal. Kerugian kedua akan membuat kepercayaan publik kepada lembaga penegak hukum, terutama yang bertugas untuk pemberantasan korupsi seperti KPK, akan semakin turun. Ini yang rugi kita. Semua ini yang perlu kita perhatikan, perlu kita jaga. Jadi kalaupun kemudian nanti ternyata contohnya pimpinan KPK dalam hal ini disebut Firly Bahuri dan Alex Marwata, seandainya dia nekat begitu, yang rugi kan kita semua. Yang pasti yang rugi pemerintah, karena dampaknya juga ke negara. Unggahan ini Siregar itu pun menuai banyak komentar netizen seperti berikut ini. Dari @tanto19, Prof. Romli sudah bilang Formula E ini Anies melanggar hukum karena jelas ada mens rea dan actus reus. Anies sudah tahu Formula E tidak ada di APBD 2019, tapi dia tetap bayar komitmen fee tanpa dasar APBD dan tanpa persetujuan DPRD. Udah gitu suruh Kadispora pinjam ke Bank DKI. Kemudian dari @permana001, untung juga dia masih hidup, biar lihat Anies terpuruk. Dari @Franciscus Jurin, si Novel itu ASN di Polri, ASN itu tidak boleh terlibat politik praktis, apalagi identitas. Ayo proses. Dari @deak_car, berarti benar selama ini orang ini yang amankan Anies di KPK. Kemudian dari @Julius Wiwin, bekas membela bekas. Wah, tahu nggak apa yang janggal dari sini? Sebenarnya kita bisa tebak.
Justru bisa diduga bahwa selama Novel ada di KPK, selama itu pula lah kasus Anies ditutup dan dikubur. Tapi sekarang tidak. KPK yang sekarang membuka peluang untuk memeriksa Anies yang waktu ke KPK bawa mic sendiri untuk pamer. Pencitraan busuk bukan? Orang yang bermasalah ini bisa-bisanya ya menjadi capres Nasdem. Kalau kata Surya Paloh, Anies adalah the best. Why not? Menurut saya, istilah the best mungkin hanya berlaku untuk Nasdem yang memang dimuluskan terus proyek-proyeknya di DKI Jakarta. Anies ini adalah tokoh yang didukung radikalisme dan pengacau. Jelas semua ada bukti yang tidak terbantahkan antara dua kemungkinan saja kalau Anies menjadi capres. Pertama, Indonesia bisa hancur. Kedua, Anies dan Nasdem, PKS, Demokrat, PAN akan hancur. Tapi saya berdoa agar mereka saja yang hancur ketimbang Indonesia yang hancur karena negara ini masih butuh kepemimpinan yang baik dan benar semacam Jokowi. Saya kira hanya ini yang ada di dalam diri Ganjar Pranowo. Puan lewat. Harusnya PDIP bisa mikir sih, kalau Puan jadi capres PDIP akan sangat mudah jadi korban politik identitas. Anies nanti akan mengangkat superioritas laki-laki. Ayo dong Firly, Novel sudah cabut dari KPK, masa masih penakut? Bagaimana menurut Anda? Langgar prosedur, halte Transjakarta tutupi patung Selamat Datang, Yusuf Dumdum, alamat bongkar dan anggaran lagi. Iya, itu kami kritisi dan kami mengingatkan kepada teman-teman Pemprov bahwa ini sangat berpotensi melanggar peraturan. Melanggar peraturan, Pak Andika. Kita coba cermati di Undang-Undang 11 2010 secara jelas, komprehensif, tuntas. Kita bersepakat tidak, kalau yang tidak dituangkan di dalam undang-undang, tidak terdapat di dalam undang-undang bersifat makruh, bisa dijalankan dan bisa tidak dijalankan. Dengan banyak pertimbangan, di sana ada cagar budaya yang harus kita perhatikan apabila itu kemudian ada pengaspalan dan lain-lain gitu ya. Tapi tetap saja sedih saya melihat nasib warga Jakarta yang menjadi saksi kehancuran kotanya. Mereka yang memilih Anies harusnya malu karena dari dulu pun seharusnya mereka tahu Anies Baswedan parah sekali. Tingkat memalukannya level dewa. Mana ada sih manusia yang luput dari kesalahan? Tapi apa yang terjadi di era Anies ini luar biasa memalukan. Kesalahan demi kesalahan dengan tingkat kebodohan yang tinggi terus dilakukan. Pegiat media sosial Yusuf Muhammad alias Yusuf Dumdum kembali buka suara perihal siasat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sengaja mengada-ngada proyek untuk menguras APBD DKI menjelang lengser jabatan. Hal itu ia sampaikan melalui akun Twitternya Jumat 30 September. Dalam unggahannya, Yusuf menuding bahwa pembangunan halte Transjakarta yang melanggar prosedur karena menutupi monumen Selamat Datang dinilai sebagai proyek lebih bayar yang berakhir dibongkar pasang. Pasalnya, menurut Yusuf, Gubernur seiman itu pernah membangun jembatan penyeberangan orang Bundaran HI, tapi ujung-ujungnya dibongkar demi jaga visual patung Selamat Datang. Yusuf pun menduga bahwa tindakan inkonsistensi Anies ini sengaja dilakukan untuk mengada-ngadakan proyek demi menguras APBD menjelang lengser jabatan. Ya elah, lagi-lagi kebegoan Anies dipertontonkan ke publik. Ketidakkonsistenan tindakan Anies membuat wajah ibu kota Indonesia menjadi semakin semrawut. Sebelumnya diketahui bahwa Ketua Tim Sidang Pemugaran TSP DKI Jakarta Boy Birawa menyatakan PT Transjakarta merevitalisasi halte Transjakarta Bundaran HI tanpa persetujuan TSP atau Tim Ahli Cagar Budaya. Menurutnya, bangunan halte Bundaran HI telah menutupi patung Selamat Datang, padahal patung Selamat Datang merupakan objek diduga cagar budaya, sehingga patung tersebut tidak boleh ditutupi. Boy memaparkan pembangunan halte Bundaran HI telah melanggar prosedur dan etika terhadap cagar budaya. PT Transjakarta seharusnya meminta persetujuan TSP dan TACB terlebih dulu sebelum menjalankan revitalisasi. Sebab halte tersebut berdiri di kawasan ODCB, yaitu Bundaran HI. Halte Bundaran HI juga dibangun bertingkat sehingga menutupi patung Selamat Datang. Padahal menurut Boy, patung Selamat Datang juga termasuk ODCB. Sementara PT Transjakarta menargetkan revitalisasi 46 halte pada 2022. Revitalisasi ini terdiri dari 4 halte ikonik, 4 halte terintegrasi, dan sisanya halte biasa. Total anggarannya mencapai 600 miliar rupiah.
Bahkan tidak hanya kali ini saja pembangunan proyek yang dilakukan Pemprov DKI di bawah kekuasaan Anies melanggar prosedur. Mengingat sebelumnya jembatan penyeberangan orang Tosari yang terhubung dengan halte Tosari Jakarta Pusat telah resmi dibongkar 2018. Pembongkaran tersebut disinyalir karena JPO Bundaran HI dinilai telah menutupi patung Selamat Datang yang juga termasuk ODCB sehingga harus dibongkar. Sebagai gantinya para pejalan kaki bisa menuju halte Tosari melalui Pedestrian Light Control Crossing atau Pelikan Crossing atau lampu lalu lintas untuk pejalan kaki yang menyeberang. Lagi-lagi Anies buang-buang anggaran menjelang lengser jabatan. Bukannya bangun halte baru Transjakarta pakai kajian terdahulu, asal bangun penting jadi. Mana langgar prosedur nutupin patung Selamat Datang pula. Sudah tahu JPO dibongkar karena menghalangi visual patung Selamat Datang di ibu kota, lah kok masih ngotot mau bangun halte baru yang jelas-jelas nutupi lagi monumen cagar budaya. Bukankah ini namanya pemborosan anggaran? Harusnya tak perlu dibuat, kecuali kalau dari awal niatnya cuma pencitraan Anies doang. Tapi ya sudahlah, namanya juga Anies suka bongkar pasang, mikir tidak panjang ke depan. Lucunya, spesialis bongkar pasang ini berkali-kali mempertontonkan kebegoannya. Bangun ini lalu cabut, bangun lain lalu yang lain dicabut. Begitu seterusnya, dan uang rakyat dipakai untuk hal nggak penting seperti ini. Ini sama seperti seni bambu yang dipasang lalu dibongkar, lalu diganti dengan instalasi batu-batuan nggak jelas, lalu diganti lagi, begitu seterusnya. Ada yang bilang pelin-pelan, ada yang bilang kedok menghamburkan uang, ada yang bilang memang tak pernah mikir kalau bertindak. Beginilah akibatnya kalau membangun sesuatu dengan pemikiran jangka pendek. Yang ada habis anggaran melulu. Meski mungkin anggarannya nggak seberapa, tapi kalau banyak dibangun di sana-sini terasa juga. Dan kadang kita tahu anggarannya terkadang tidak masuk akal. Overpriced. Yang kayak gini kok masih belum keciduk KPK? Ambiar. Bagaimana menurut Anda?